Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, hari ini saya ingin menyampaikan sesi kelima di dalam managerial skill. Nah, sesi kelima ini saya ingin membahas mengenai konsep membangun respect agar menjadi anggota tim yang hebat. Jadi respect. Bagaimana membangun respect? Penting, sahabat-sahabat, bahwa membangun respect tim, membangun respect anak buah itu sangat penting. Nah, sebelum saya akan memberikan strategi-strategi atau tips-tips untuk membangun respect ini, kita bahas dulu apa sih respect itu. Respect adalah menghormati. Respect adalah menghargai. Respect adalah mematuhi apa yang disampaikan oleh atasan pada bawah. Respect itu adalah takzim. Respect itu adalah khidmat kalau diberikan perintah. Respect itu adalah semua instruksi yang diberikan kepada aku memenuhi harapan. Itu namanya respect. Jadi kalau kita lihat respect ini memang tergantung daripada manajernya itu sendiri di dalam menempatkan sebagai seorang atasan, di dalam membangun dirinya di mata anak buahnya. Karena respect itu kalau kita singkat lebih dalam adalah samina wa ta'na. Artinya apa? Kami mendengar dan kami patuh, kami taat untuk melakukan apa yang disampaikan oleh manajer, apa yang diperintahkan oleh manajer, apa yang diinstruksikan oleh manajer. Kata samina wa ta'na, kami mendengar, kami patuh dan kami taat. Itu bisa terjadi jika anak buah respect kepada atas, jika anak buah respect kepada manajer. Nah, kenapa harus membangun respect anak buah? Ini pertanyaan menarik. Kenapa sih kita menjadi manajer harus membangun respect anak buah kita? Yang pertama adalah agar anak buah peduli dengan manajernya. Itu nomor satu. Agar anak buah peduli dengan manajernya. Yang kedua adalah supaya patuh dengan aturan yang manajer terapkan. Jadi nomor satu, agar anak buah peduli dengan manajernya. Nomor dua adalah supaya patuh dengan aturan yang manajer terapkan. Yang ketiga, supaya anak buah tadi samina wa ta'na. Artinya kami mendengar, kami patuh, kami taat untuk melaksanakan. Itulah kenapa respect harus dibangun. Kalau tiga-tiganya itu tercapai, insya Allah Anda akan menjadi manajer yang hebat. Insya Allah akan menjadi manajer yang hebat. Nah, ada 5 strategi membangun respect. 5 strategi di dalam kita membangun respect. Sebetulnya membangun respect itu adalah membranding diri kita sendiri. Membranding diri Anda sebagai seorang manajer untuk menjadi manajer yang hebat. Saya ingin menjelaskan 5 strategi tersebut. 5 cara membangun respect atau 5 strategi tersebut. Pertama adalah kalau Anda menjadi manajer, kembangkan gaya kepemimpinan Anda. Apa? Kembangkan gaya kepemimpinan Anda. Bagaimana implementasinya di dalam menunjukkan bahwa Anda mengembangkan gaya kepemimpinan Anda? Yang pertama, Anda memberikan contoh yang baik. Bahasa Inggrisnya itu modeling the way. Bahwa menjadi manajer yang hebat itu adalah memberikan contoh. Contohnya apa? Antara kata dan perbuatan harus sama. Apa yang Anda katakan dan Anda yang lakukan harus sama. Misalnya Anda nyuruh anak buah untuk berangkat pagi, masuk kantor jam 8.
Anda harus memberi contoh bahwa Anda jam 8 kurang harus sudah sampai kantor. Itu contoh konkret. Anda pengen anak buah Anda membuat laporan yang bagus. Anda juga harus bisa membuat feedback yang bagus atas laporan itu. Itu balance, itu namanya memberi contoh. Kalau Anda dilaporin dari anak buah baik, Anda harus memberikan laporan kepada anak buah sebagai feedbacknya dengan baik, dengan segera. Itu contoh. Itu antara kata dan perbuatan sama. Yang kedua, jadilah jati diri Anda. Anda nggak usah meniru gaya model orang lain, meniru gaya Pak Jokowi, nggak usah. Meniru gaya Pak Prabowo, Subianto, nggak usah. Meniru gaya siapa? Donald Trump, nggak usah. Anda harus menjadi jati diri Anda sendiri. Menjadi diri Anda dengan gaya kepemimpinan yang Anda punya di dalam hati Anda sendiri. Jangan jadi orang lain. Yang ketiga, kembangkan gaya kepemimpinan Anda adalah dengan mendengar. Dengan apa? Mendengar. Karena ini kelemahan seorang manajer. Kadang-kadang kurang mendengar. Apa artinya mendengar? Anda menerima keluh kesah anak buah. Anda kalau ada anak buah mau datang di kantor Anda, dengerin apa yang ingin dia sampaikan. Kalau ada kawan sejawat atau orang lain ingin berbicara, dengarlah dengan seksama, dengan empati, dengan respect, supaya mereka respect juga dengan Anda. Nah, yang keempat, di dalam kembangkan gaya kepemimpinan Anda adalah Anda harus belajar dan tumbuh bersama tim. Anda harus menyatu dengan tim. Anda bersama-sama belajar tim, menyelesaikan masalah, melakukan operasi bersama, bergembira bersama, sukses bersama. Kalau ada persoalan Anda harus terlibat di dalam tim itu. Artinya Anda belajar dan tumbuh bersama tim. Itu nomor satu. Bagaimana dari 5 cara yang harus Anda lakukan. Yang nomor 2 adalah apa yang harus lakukan? Terlibat dalam tim. Artinya terlibat, Anda harus terbuka. Jadi kalau di kantor itu ruangan Anda jangan tertutup, selalu terbuka pintu. Sehingga anak buah Anda itu mempunyai intent untuk ketemu Anda, untuk berbicara Anda, untuk lapor kepada Anda, apapun masalahnya. Sehingga tidak ada barrier. Yang kedua yang paling penting, Anda harus mengenal tim Anda. Harus mengenal anak buah tim Anda satu persatu. Apa keunggulannya, apa kelemahannya, apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi sebab gagal. Anda harus mengenal dengan betul. Itu namanya boss care. Namanya apa? Boss care. Jadi keterlibatan Anda itu penting di dalam tim. Artinya Anda mengenal satu persatu pasukan Anda. Anda mengenal satu persatu anak buah Anda. Dan ini manfaatnya banyak banget. Karena dengan Anda mengenal dengan baik, Anda bisa menempatkan orang yang benar di tempat yang benar. Anda di dalam memberikan training tepat sekali. Sesuai dengan good. Ini yang akan membangun respect. Yang kedua adalah disukai dan peduli terhadap. Saya akan mensitir disukai dulu. Kalau Anda disukai anak buah itu akan banting tulang kerja itu. Kepala jadi kaki, kaki jadi. Bagaimana Anda bersikap dari segi wajah Anda, dari tutur kata Anda, dari perilaku Anda disukai oleh anak buah. Dicintai oleh anak buah sepenuh hati. Dan kalau Anda disukai dan dicintai oleh anak buah Anda sepenuh hati, anak buah Anda istilahnya di dalam peperangan itu rawe-rawe rantas, malang-malang putus. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Mereka akan mencurahkan segala tenaganya untuk keberhasilan tim Anda atas kepemimpinan Anda. Karena Anda disukai. Selanjutnya adalah peduli terhadap tim.
Apa artinya peduli dalam tim? Peduli di dalam tim itu, kalau ada orang yang berhasil, Anda berikan penghargaan. Penghargaan bukan sekedar uang. Anda sapa anak buah Anda, bagus betul lah pekerjaan Anda. Saya senang dengan hasil Anda hari ini. Saya senang hari Minggu ini. Jadi Anda peduli. Kalau Anda tim juga yang gagal, Anda juga harus empati. Kenapa gagal? Cari masalah, bantu dia. Bantu untuk berdiri. Bantu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Itulah bagaimana kita mau merespon. Itu strategi yang kedua. Strategi yang ketiga adalah hasilkan prestasi. Apa artinya hasilkan prestasi? Anda harus menunjukkan bahwa Anda pribadi mampu untuk berprestasi. Tunjukkan bahwa Anda mampu bisa mengerjakan sesuatu dari proses tahapan yang benar dan hasil yang benar. Saya kasih contoh misalnya kalau dalam sales, orang lapangan, Anda harus menunjukkan bahwa Anda mampu meyakinkan prime customer yang susah sehingga menghasilkan. Dan itu Anda ajak anak buah Anda bahwa anak buah Anda tidak mampu, Anda mampu. Dan ini akan menyemangati anak buah. Yang selanjutnya adalah menghormati ide orang lain. Menghormati usulan sekecil apapun ide anak buah Anda, hormati dia. Jangan diterpedu. Hormati idenya itu. Nah, kalau Anda bisa menghormati anak buah Anda, apa yang terjadi? Ide-idenya. Mereka keluar, berinovasi. Mengeluarkan semua daya untuk mengeluarkan ide, untuk menyelesaikan masalah yang ada di tim Anda. Untuk berkreasi idenya, untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal. Selanjutnya adalah Anda harus mampu menerima pendapat orang lain. Karena ini pendapat orang lain itu tentu telah dipikirkan akan memberikan masukan-masukan yang banyak terhadap proses bisnis yang Anda pimpin. Dan insya Allah dengan masukan-masukan ini tentu keputusan di Anda. Sebagai pertimbangan untuk melakukan operasi bisnis Anda, insya Allah hasilnya akan lebih bagus. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Menjadi manajer Anda harus bertanggung jawab. Yang pertama adalah mau mengakui kesalahan. Jadi, kalau ada tim Anda tidak berhasil, kalau ada anak buah Anda tidak berhasil, jangan salahkan dia. Salahkan Anda. Saya yang salah, bukan anak buah saya. Karena anak buah saya itu yang nyuruh saya. Jadi kalau itu bentuk tanggung jawab. Jadi tanggung jawab Anda sebagai manajer harus mengambil alih kesalahan yang dibikin Anda. Karena anak buah itu Anda bekerja atas instruksi Anda. Jadi Anda harus ambil alih. Dan kalau kesuksesan dalam tim, Anda jangan bilang, itu saya yang sukses. Anda harus katakan, we, not I. Kalau tim saya sukses karena kita, bukan karena saya. Tapi karena kesalahan, anak buah itu saya yang tanggung jawab. Itu manajer yang jempolan. Jadi manajer yang jempolan itu adalah tanggung jawab. Kalau ada yang salah, itu saya. Kalau anak buah salah, saya tanggung jawab. Karena anak buah saya adalah yang nyuruh saya. Tapi kalau ada kesuksesan, Anda nggak bisa bilang itu saya. Anda harus mengatakan itu kita, we, not I. Itu bentuk tanggung jawab. Kalau itu tidak lakukan, respect akan tetap. Selanjutnya adalah transparan. Jadi, sahabat-sahabat, kalau Anda jadi manajer harus transparan, terbuka terhadap kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan tim. Dengan jelas dan terbuka. Artinya apa? Kalau ada masalah-masalah, ada informasi-informasi, nggak boleh diumpetin. Kalau terjadi masalah di tim Anda, bicarakan secara terbuka. Kalau ada persoalan-persoalan di dalam tim, jangan ada diumpetin, buka aja.
Mungkin dari teman-teman anak buah itu timbul ide untuk menyelesaikan masalah itu. Terbuka, transparan. Tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada umpet-umpetan. Semuanya terbuka. Penilaian prestasi juga harus terbuka. Supaya apa? Bahwa Anda bisa dipercaya. Harus transparan, harus terbuka. Semuanya ada datanya. Yang dinamakan transparan itu semuanya jelas, semuanya terukur dan tertulis. Sehingga jadi manajer itu semuanya ada ukurannya. Menilai anak buah ada ukurannya. Konsep transparan itu jelas, terukur, dan tertulis. Itu sangat transparan. Karena bisa dilihat menjadi ukuran. Jadi, supaya tidak ada timbul dusta di antara kita. Supaya tidak ada kebohongan. Supaya tidak ada umpet-umpetan. Itu yang harus Anda lakukan. Jadi, konsep membangun respect. Yang pertama tadi kita bahas adalah kembangkan gaya kepemimpinan Anda. Ini nomor satu. Nomor dua adalah terlibat di dalam tim. Yang ketiga adalah hasilkan prestasi. Supaya orang lain melihat bahwa Anda jagoan. Yang keempat adalah Anda tanggung jawab. Kalau ada salah, tanggung jawab Anda. Tapi kalau ada sukses, kita bersama. Kelima, transparan. Kalau 1 sampai dengan 5 ini Anda lakukan dengan konsisten sebagai seorang manajer, insya Allah Anda terbangun respect oleh anak buah, dan Anda kalau sudah respect terbangun, Anda akan menjadi agen perubahan di perusahaan Anda. Anda menjadi manajer yang mempunyai visi sebagai agen perubahan. Nah, manajer sebagai agen perubahan, apa yang terjadi di dalam tema? Yang pertama adalah mengefisienkan biaya, karena semuanya on track. Semuanya jelas, semuanya terukur dan tertulis. Instruksinya jelas, anak buah menjalankan dengan baik. Meningkatkan produktivitas. Selain mengefisienkan biaya, adalah meningkatkan produktivitas. Karena anak buah sudah samina wa ta'na. Anak buah sudah hormat, sudah khidmat, sudah apapun yang Anda omongin, mereka akan lakukan dengan benar. Yang kedua adalah peningkatan kualitas yang Anda akan melakukan training terus-menerus. Anda membangun value-nya anak buah. Respect itu akan terjadi perubahan karena respect terbangun. Menjelaskan pekerjaan dengan enak karena jelas, karena terukur dan tertulis. Semuanya akan dipahami karena mereka akan mendengarkan dengan seksama dan mereka akan selalu mengatakan, bos, samina wa ta'na. Dengan samina wa ta'na mencegah kegagalan dan kecelakaan kerja dan membuat keadaan program agar tim tidak stres. Kelima, jam kerja menjadi lebih efektif dan produktif. Nah, kalau Anda ingin menjadi manajer yang mempunyai konsep visi agen perubahan, pertama harus bangun respect. Nah, gayanya seperti apa yang ingin Anda lakukan sebagai manajer? Style Anda itu seperti apa? Karena gaya manajer itu ada dua. Ada old style manager dan ada new style manager, ada dua. Ini kaitannya juga dengan kita membangun respect. Kalau Anda pakai old style manager ini sangat disiplin sebagai pengawas, menekankan pada kebijakan, mempunyai mental, lakukan seperti saya katakan. Memang di depan takut, tapi tidak terbangun respect. Kalau Anda lakukan gaya kepemimpinan Anda sekarang zaman now ini dengan old style manager, respect-nya ada di depan, dia di depan takut di belakang, dan di belakang ngomongin. Tapi kalau Anda dengan gaya new style man, apa arti new style man? Mampu menjadi trainer, mampu menjadi advisor, mampu memberikan monitoring, mampu memberikan pelatihan yang berkesinambungan,
mampu memfasilitasi pekerjaan menantang, dan mampu memberikan motivasi. Apa yang terjadi? Respect terbangun karena Anda binding dengan anak buah Anda melekat dengan anak buah Anda sering bersilaturahmi dengan anak buah Anda. Dan anak buah Anda mendapatkan value dari apa yang Anda lakukan. Itulah yang membangun respect. Value. Jika Anda bisa membangun value kepada anak buah Anda, respect akan terbangun. Nah, untuk zaman now yang cocok dibutuhkan adalah new style manager. Tapi ada syaratnya, sahabat. Sahabat-sahabat manager, ada syaratnya. Kalau Anda ingin jadi new style manager, pertama, memahami dengan sempurna terlebih dahulu, baru memberitakan orang lain. Yang kedua, menjadi ahli dulu, baru bisa ngajarin orang. Itu konsep new style manager zaman. Kalau dua-duanya ini nggak punya, insya Allah Anda nggak bisa bangun respect. Karena nggak bisa memotivasi, nggak bisa ngasih training, nggak bisa mentoringnya, nggak bisa ngasih pekerjaan menantang. Syaratnya menjadi untuk melakukan gaya kepemimpinan new style manager. Dua, memahami dengan sempurna terlebih dahulu, memberitahu orang lain. Menjadi ahli dulu, baru bisa ngajari orang lain. Itu konsepnya. Hingga respect akan terbangun. Kalau ini Anda implementasikan, respect akan terbangun. Nah, new style manager dengan gaya tadi menekankan pada pelatihan sangat penting. Manajer mempunyai beban utama untuk membuat anak buah pintar dan punya kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan sempurna. Itu tugasnya manajer. Sehingga wajib hukumnya manajer harus mampu merancang pelatihan. Itu wajib hukum. Di new style manager itu hukumnya manajer wajib merancang pelatihan. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, tentu akan timbul pertanyaan. Saya terutama yang nanya, sulitkah menjadi manajer? Yang pertama akan sulit kalau tampilan awal sebagai manajer ngebosi, tukang marah, tukang perintah, susah jadi manajer. Yang kedua, sulit jadi manajer kalau hanya mengandalkan keterampilan teknis saja. Karena keterampilan teknis bukan penentu keberhasilan menjadi manajer. Yang ketiga, pekerjaan manajer dengan tugas administrasi dan memberikan direction dan kontrol terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan dengan kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat artinya di sesi sebelumnya sudah saya bahas, mempengaruhi perilaku. Mempengaruhi perilaku, bukan galak, dengan senyum. Nah, untuk sukses menjadi manajer di dalam Anda melakukan supervisi, pertama, mampu memberikan motivasi, itu nomor satu. Nomor dua, mampu memberikan umpan balik. Yang nomor tiga, mampu menyelesaikan masalah problem anak buah. Atau kalau kita sederhanakan, mampu menghilangkan masalahnya anak buah. Jadi untuk sukses manajer ada tiga. Pertama, memberikan motivasi, bisa dan mampu memberikan motivasi. Dua, bisa dan mampu memberikan umpan balik kepada anak buah. Yang ketiga, bisa dan mampu menghilangkan masalahnya anak buah. Kalau tiga-tiganya bisa lakukan, insya Allah Anda akan menjadi manajer hebat. Akan menjadi manajer hebat.